Al-wazifatul ula. Nah, wazifah yang pertama kata beliau, asy-syafaqatu 'alal muta'allim, yaitu harus berlemah lembut, berkasih sayang 'alal muta'allim, ke atas para pelajar. Jadi sifat yang pertama bagi seorang guru, adab yang pertama adalah harus sayang terhadap muridnya. Wa ayyujriyahu majrabanihi, dan dia memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak-anaknya. Ya, disamakan dengan anak-anak kita sendiri, setiap murid kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum mislul walidi liwaladihi. Nah, sesungguhnya aku ini terhadap kalian seperti orang tua terhadap anaknya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada. Kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah masuk pada bayan wadhaifil mursidil muallimi. Di kitab saya tepatnya pada halaman 205. Sebelum itu kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada musannif dan tentunya untuk kita juga, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila anqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bayan wadhaifil mursidil muallimi, ya. Penjelasan tentang tugas-tugas, ya, atau adab-adab al-mursidi, seorang mursyid, al-muallimi, seorang pengajar, ya, atau seorang guru, ya. I'lam, ketahuilah kata beliau, anna lil insani fi ilmihi arba'at ahwalin, bahwasanya bagi manusia fi ilmihi, pada ilmu pengetahuannya itu, arba'at ahwalin, ada 4 keadaan, ya. Kama lahu fi iqtina'il amwal, ya, sebagaimana baginya fi iqtina'il amwal, dalam mencari harta. Jadi manusia itu terkait ilmu pengetahuan yang dia miliki, ya, terkait ilmu pengetahuan yang dia cari, itu dia ada 4 tahap, atau dia ada 4 keadaan, ya. Sama juga statusnya dengan orang yang mencari harta. Orang yang mencari harta juga ada 4 tahap atau 4 tingkatan atau 4 keadaan. Nah, li sahibil mal, karena sesungguhnya, ya, bagi orang yang mempunyai harta, ya, sahibul mal, yang mencari harta, halu istifadatin, ia memiliki satu keadaan, ya, istifadah, yaitu keadaan mencari. Fayakunu muktasiban, maka adalah statusnya pada saat itu, pada saat dia sedang mencari harta, muktasiban, disebut dengan orang yang berusaha, muktasib. Wahalu iddikharin, dan yang kedua, dia ada keadaan menabung atau menyimpan hasil yang ia dapatkan dari hartanya, ya, dari pencariannya, dari usahanya. Nah, limaktasabahu, bagi apa yang dia usahakan. Fayakunu bihi, maka adalah dia bihi, karenanya, gonian anis sual, disebut dengan orang yang kaya, yang tidak membutuhkan lagi anis sual, daripada meminta-minta. Itu hal yang kedua atau keadaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahalu infaqin, dan keadaan menginfakkan apa yang telah dia dapatkan dari harta tersebut, ala nafsihi, ke atas dirinya. Fayakunu bihi muntafi'an, maka adalah dia bihi, karenanya, muntafi'an, disebut dengan orang yang mengambil manfaat, ya, yang memanfaatkan
hasil usaha dia, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, wahalu badlin li ghairihi, adalah keadaan badlin, memberikan li ghairihi kepada yang selainnya, mengimpakkan harta itu untuk yang lain. Fayakunu bihi sakhiyan, maka adalah dia bihi dengannya, sakhiyan disebut dengan orang yang dermawan, mutafaddilan orang yang mempunyai kelebihan, ya, kurang lebih seperti itu. Wa huwa asyrafu ahwalihi, dan dialah yang paling mulianya keadaan-keadaannya orang yang mencari harta ini. Dari 4 keadaan itu, nah keadaan yang paling asyraf adalah keadaan ketika dia impakkan apa yang telah dia usahakan dari harta tersebut untuk yang selainnya. Oke. Fakadzalika al-ilmu. Nah, demikian juga kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, al-ilmu, ilmu pengetahuan itu yuqtana, itu adalah sesuatu yang dicari, sesuatu yang diburu, kal mali, sama dengan harta juga. Falahu halu talabin. Bagi dia al-insan, orang tersebut itu ada keadaan talabin, mencari ilmu, wa iktisabin, dan juga berusaha. Ini keadaan yang pertama, ya, mencari dan berusaha. Wahalu tahsilin, dan ada keadaan menghasilkan ilmu tersebut, mendapatkan ilmu tersebut. Yugni anis soal, yang mana pada keadaan itu dia sudah kaya, dia tidak butuh lagi anis soal, ya, untuk bertanya, karena dia sudah tahu. Ya, wahalu istibsarin, dan keadaan istibsar, ya, menghayati, wahwa at-tafakkur, yaitu memikir-mikirkan fil muhassali, pada apa yang dia telah hasilkan, wa tamattu'u bihi, dan juga bernyaman-nyaman, ya, memanfaatkan, atau bahasa mafhumnya adalah mengamalkan bihi, apa yang telah dia dapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut. Wahalu tabsirin, dan keadaan mengajarkan, wa huwa asyraful ahwali, dan inilah yang paling mulianya al-ahwal, keadaan-keadaan yang 4 tersebut dari seorang yang menuntut ilmu itu. Ya, apa dia? Yaitu ketika ilmu itu dia ajarkan kepada yang selain daripada dia. Oke. Oh iya, ambil maki. Faman alima, nah, siapa yang mengetahui, wa amila, dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang ia ketahui, wa allama, dan ia ajarkan ilmu pengetahuan yang ia ketahui itu, fahuwallazi yud'a 'aziman fi malakutis samai, maka dia adalah orang yang dipanggil, ya, sebagai orang yang sangat agung, yang sangat besar, fi malakutis samai, ya, itu pada kerajaan langit. Nah, jadi orang yang mempunyai 3 sesuatu di dalam dirinya, yaitu dia mengetahui dalam artian dia berilmu. Kemudian yang kedua, dia mengamalkan apa yang dia ketahui ilmunya. Dan yang ketiga, dia ajarkan ilmunya itu. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, sesuai dengan hadis, kalau saya tidak salah ini, ya, dikutip dari hadis, dia adalah orang yang akan dipanggil, dia adalah orang yang terkenal di kerajaan langit, ya, sebagai orang yang azim, seorang yang mulia, ya, seorang yang sangat agung. Nah, fa'innahu, sesungguhnya dia kasyamsi, seperti matahari, tudi'u li ghairiha, yang menyinari bagi yang selainnya, wa hiya mudi'atun fi nafsiha, dan dalam keadaan yang sama dia mudi'atun, itu bersinar, fi nafsiha, pada dirinya bersinar, dan dia menyinari orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah matahari, itulah orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Wakal miski, dan sama juga seperti minyak kasturi yang harum semerbak, alladzi yutayyibu ghairahu, yang bisa mengharumi yang selainnya, wa huwa tayyibun, dalam keadaan dia juga harum. Nah, walladzi, adapun orang yu'allimu wa la ya'malu, yang mengajarkan tetapi dia tidak mengamalkan bihi, ilmunya itu, kadaftari, sama seperti daftar, sama seperti sekedar coretan-coretan atau tulisan-tulisan pada kertas, alladzi yufidu ghairahu, yang memberikan faedah kepada yang selainnya, wa huwa khalin anil ilmi, dalam keadaan dia kosong daripada ilmu itu. Nah, giliran orang yang tidak mengamalkan ilmunya disamakan oleh Imam Al-Ghazali seperti satu buku, satu tulisan, yang mana tulisan tersebut dia bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada pembacanya, tetapi kertas itu sendiri pada dasarnya sebenarnya tidak berilmu. Nah, karena dia tidak mengamalkan,
dia tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan tulisan dia. Nah, dia tidak ada reaksi, kurang lebih seperti itu. Nah, wa kal misannil ladzi yashhadu ghairahu wa la yaqta'. Dan sama seperti asahan alladzi yashhadu, yang bisa menajamkan ghairahu, yang selainnya, menajamkan pisau, parang dan seterusnya, wala yaqta'u, tetapi dia sendiri tidak mampu untuk memutus. Dia tidak ada manfaat, dia tidak bisa dipakai untuk memotong kayu. Yang namanya juga asahan, kurang lebih seperti itu. Wal ibrati, ataukah sama dengan jarum, allati taksu ghairaha, yang mana jarum ini dia yang memakaikan pakaian kepada yang lainnya. Artinya jarum ini ia merajut suatu pakaian ya, untuk kemudian orang pakai. Wahia ariyatun, dalam keadaan jarum itu sendiri telanjang, dia tidak berpakaian. Nah, ini kan fatal ya. Wadubalah, masih ada lagi contohnya. Wadubalah seperti dubalatil misbah, ya, sumbu dari obor, ya, sumbu lampu, tudi uli ghairiha, yang bisa menyinari yang selainnya, wahya tahtariku, dalam keadaan dia terbakar. Nah, ini semua adalah perumpamaan-perumpamaan yang fatal ya, yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala terkait dengan orang yang punya ilmu pengetahuan tetapi dia tidak amalkan ilmu pengetahuannya tersebut. Waliyadzubillah. Nah, kamakilah ya, seperti yang dikatakan ya, termasuk daripada Bahar Al-Munsarih, sirtu ka'anni dubalatun, ya, aku menjadi seperti dubalah, sumbu, wuqidat, yang dinyalakan, tudi ulin nasi, yang menyinari orang-orang, wahya tahtariku, dalam keadaan dia kemudian terbakar sendiri. Ya, konyol lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa mahma istaghala bit ta'lim. Nah, kapan dia sibuk dengan mengajarkan ilmu pengetahuannya, faqad taqallada, maka sungguh dia telah melakukannya amron aziman, suatu perkara yang sangat besar, wa khataran jasiman, dan juga risiko yang sangat luar biasa. Jadi ketika orang itu kemudian mengajarkan ilmu pengetahuannya, maka sebenarnya orang itu adalah orang yang sedang menangani urusan, menangani suatu perkara yang sangat mulia, yang sangat besar, dan juga khataran jasiman, yaitu risiko yang juga luar biasa, yang besar juga. Nah, fal yahfaz adabahu, maka hendaklah dia memperhatikan adab-adabnya, wa wadhaifahu, dan juga tugas-tugasnya. Nah, disinilah Imam Al-Ghazali ingin membahas adab seorang pengajar itu. Oke. Al-wadhifatul ula. Nah, wazifah yang pertama kata beliau, asy-syafaqatu 'alal muta'allim, yaitu harus berlemah lembut, berkasih sayang, 'alal muta'allim, ke atas para pelajar. Jadi sifat yang pertama bagi seorang guru, adab yang pertama adalah harus sayang terhadap muridnya. Wa ayyujriyahu majrabanihi, dan dia memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak-anaknya. Ya, disamakan dengan anak-anak kita sendiri, setiap murid kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum mislul walidi liwaladihi. Nah, sesungguhnya aku ini terhadap kalian seperti orang tua terhadap anaknya. Nah, ini luar biasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita yang harus kita ikuti. Nah, dalam hal ini, jika posisi kita tentunya sebagai seorang guru harus memperhatikan murid-muridnya sama dengan kita memperhatikan anak-anak kita. Ya. Fa inna qasdahu, karena sesungguhnya tujuannya, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau guru kurang lebih seperti itu, inqaduhum, yaitu mengelakkan atau menyelamatkan mereka, yaitu murid-muridnya, min naril akhirah, daripada neraka akhirat, api akhirat. Wa huwa ahammu min inqadil walidaini waladahuma min narid dunya. Nah, dan itu lebih mulia, lebih penting daripada menyelamatkannya kedua orang tua terhadap anaknya min narid dunya, daripada api dunia. Nah, jelas. Jadi boleh dikata dari analogi yang seperti ini bahwa seorang guru itu sebenarnya masih lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang tua terhadap anaknya. Karena alasannya seorang guru itu, ya, seorang mursyid itu, dia menjaga murid-muridnya agar tidak terkena neraka atau api akhirat.
Nah, dan ini yang paling penting karena api akhirat abadi. Nah, sedangkan orang tua itu hanya menyelamatkan anaknya, ya, fokus mereka ketika anak mereka itu terkena api dunia. Ya, ketika anak-anaknya misalnya sedang bermain api, biasanya orang tua itu akan cegah, takut sekali anaknya terbakar. Nah, tetapi ya, ada sebenarnya ya, api yang lebih ganas lagi, dan ternyata yang perhatian terhadap itu adalah seorang guru terhadap muridnya. Nah, itu salah satu kelebihan daripada seorang guru atau kemuliaan seorang guru, ya. Oke. Walidzalika, nah oleh karena itulah soro hakul muallimi, nah jadilah haknya seorang muallim itu, seorang pengajar itu, a'zama, itu lebih besar sebenarnya min haqqil walidaini, daripada haknya kedua orang tua. Karena atas dasar ini tadi, ya. Fa innal walida, karena sesungguhnya orang tua itu sababul wujudil hadiri wal hayatil fani. Dia merupakan sebab wujudnya dalam kehidupan yang hadir ini. Artinya dia sebab wujud anaknya di dunia. Itu wujudil hadir wal hayatil fani, dan kehidupan yang fana. Wal muallimu, dan seorang pengajar atau mursyid, sababul hayatil baqiyah, dia adalah penyebab kehidupan yang abadi. Ya, jadi dia yang kemudian menyebabkan ya murid-muridnya itu hidup abadi di akhirat, ya, di dalam surga. Oke. Walaulal muallimu, andai kata bukan karena guru, la saqama hasula min jihatil abi ilal halakid daim, maka akan mengarahlah apa yang dihasilkan min jihatil abi, dari sisi orang bapak, ilal halakid daimi, kepada kebinasaan yang abadi, kebinasaan yang kekal. Ya, jadi andai kata bukan karena seorang guru, kata Imam Al-Ghazali di sini, maka anak itu akan mengarah, akan terus-menerus menuju, ya, karena disebabkan oleh orang tuanya itu, nah, dari sisi orang tuanya misalnya, ilal halakid daimi, kepada kebinasaan yang abadi, ya, bermaksiat dan lain sebagainya, tanpa ada pengajaran-pengajaran dari orang tua, maka anak itu akan mengalami al-halakud daim yang seperti ini. Wa innamal muallimu, dan sesungguhnya seorang muallim itu huwal mufidu lil hayatil ukhrawiyatid daimah, dia yang memberikan faedah atau manfaat bagi kehidupan ukhrawi yang kekal. Artinya, ya, yang aku maksud, kata Imam Al-Ghazali, muallima ulumil akhirah, ya, muallim, seorang pengajar, seorang guru, mursyid ulumil akhirah, ilmu-ilmu akhirat, ya, bukan ilmu-ilmu keduniaan. Artinya guru di bidang ilmu-ilmu agama, kurang lebih seperti itu. Ini yang dimaksud guru di sini, yang akan menyelamatkan muridnya daripada kebinasaan-kebinasaan, yang akan membahagiakan muridnya pada kehidupan akhirat. Au ulumid dunia, ataukah ilmu keduniaan, ya, guru yang berhubungan dengan ilmu keduniaan ala qasdil akhirat, tetapi atas tujuan dengan niat al-akhirah, akhirat, ya, guru yang mengajar ilmu keduniaan tetapi niat guru itu mengajar ilmu keduniaan itu adalah akhirat. La ala qasdid dunia, bukan atas tujuan dunia. Nah, ini juga guru yang seperti ini juga, kata Imam Al-Ghazali, termasuk yang akan mendapatkan keistimewaan yang seperti ini. Fa ammat ta'limu ala qasdid dunia, adapun mengajar atas tujuan dunia, fahuwa halakun, maka itu adalah kebinasaan, wa ahlakun, dan membinasakan. Na'udzubillahi minhu, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Jadi apapun itu, baik mengajarkan ilmu agama, ya, apalagi mengajarkan ilmu dunia dengan tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena akhirat, tetapi karena kehidupan yang fana, yaitu kehidupan dunia, maka itu merupakan satu kebinasaan dan membinasakan. Dollu mudillun, bahasa mafhumnya seperti itu. Wa kama anna haqqa abna'ir rajulil wahidi ayyatahabbu wa yata'awanu 'alal maqasidi kulliha. Nah, sebagaimana bahwasanya haknya abna'ir rajulil wahidi, anak-anak seorang laki-laki yang satu, ayyatahabbu, mereka itu harus saling mencintai, mengasihi satu sama lain, ya, antara saudara-saudaranya, wa yata'awanu 'alal maqasidi, dan saling tolong menolong, 'alal maqasidi kulliha, ke atas satu tujuan, ya, kulliha, semuanya, ya, saling mendukung antara satu dengan yang lain.
Fakadzalika haqqu talamidzatir rajulil wahidi. Demikian juga haknya ya murid-murid laki-laki yang satu. Jadi anak ini antara satu dengan yang lain harus saling mengasihi, ya, harus saling tolong menolong. Nah, begitu juga ya seorang murid ya dari guru yang satu, ya, mereka juga harusnya at-tahabu, saling mencintai, wat tawaddudu, dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Wala yakunu illa kadzalika in kana maqsiduhumul akhirata. Dan tiadalah adanya melainkan seperti itu jika adanya tujuan mereka itu adalah akhirat. Nah, jadi artinya ini merupakan suatu konsekuensi ketika seorang guru itu atau murid-muridnya itu tujuan mereka adalah tujuan akhirat, maka konsekuensinya pasti mereka akan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Nah, wala yakunu, dan tiadalah ada illa at-tahasudu, kecuali akan saling dengki, wat tabagudu, dan akan saling benci, ingkana maksiduhumud dunya, jika tujuan mereka dunia. Jadi ketika seorang guru atau murid-muridnya juga tujuannya adalah keduniaan, maka konsekuensinya pula adalah pasti akan terjadi at-tahasud, saling iri antara satu dengan yang lain, dan juga saling benci antara satu dengan yang lain. Oke. Fa'innal ulama'a, nah, karena sesungguhnya para ulama itu wabna al-akhirah, dan anak-anak akhirat, artinya orang-orang yang memang fokusnya di akhirat, musafiruna ilallahi ta'ala. Mereka itu sebenarnya pada dasarnya sedang bermusafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasalikuna ilaihi tariqah minad dunya, dan mereka sedang menempuh kepadanya, kepada Allah, at-tariqah, di satu jalan, minad dunya, daripada dunia. Ya. Wasinuha wa syuhuruha manazilut tariq. Nah, adapun tahun-tahun dunia yang mereka lewati, begitu juga bulan-bulannya, itu pada dasarnya adalah tempat-tempat daripada perjalanan yang sedang mereka lalui menuju akhirat itu. Wat tarafuqu fit tariqi bainal musafirina ilal amsari sababut tawaddi wat tahabbi. Dan adapun berlemah lembut ya, Fitoriki, di jalanan, di perjalanan, bainal musafirina, antara orang-orang yang sedang bermusafir ini, ilal amsori, pada suatu negeri, menuju pada satu kampung, sababut tawadi, itu merupakan sebab adanya at-tawaddud, ya, perasaan saling sayang menyayangi, wat tahabi, dan juga saling mencintai. Jadi pada dasarnya secara tabii ya, orang-orang yang sedang berjalan bermusafir itu di perjalanan menuju satu negeri, para perantau, sebenarnya pada dasarnya mereka itu antara satu dengan yang lain secara spontan otomatis itu muncul perasaan saling respect, kurang lebih seperti itu. Itu tabii sifatnya seperti itu. Nah, fakaifa as-safaru ilal firdausil a'la wat tarafuqu fi tariqi. Nah, bagaimana jika itu adalah perjalanan menuju kepada surga firdaus yang sangat tinggi, wat tarafuqu fi tariqi, dan juga saling berlemah lembut di dalam perjalanannya. Artinya apalagi kalau musafir itu adalah musafir yang berkaitan dengan menuju kepada kehidupan yang sangat abadi di akhirat, pada suatu tempat yang disebut dengan firdausul a'la. Nah, sepatutnya kan seharusnya lebih saling menyayangi lagi antara satu dengan yang lain. Tarafuknya di perjalanan itu ya lebih lagi berbanding dengan yang tabii, yang biasa kita alami ketika kita di dunia berada pada perantauan misalnya. Antara satu dengan yang lain itu pasti saling menyayangi, saling suka, saling mengerti, dan saling memaklumi. Apalagi itu perjalanan menuju akhirat, kan begitu ceritanya kata beliau. Oke. Wala dhaiqa fi sa'adatil akhirati. Nah, dan tidak ada kesempitan itu pada kebahagiaan akhirat. Nah, untuk masalah kebahagiaan akhirat ya, itu tidak ada kesempitan. Ya, falidzalika, oleh karena itu ya, la yakunu baina abna'il akhirat tanazu'un. Ya, tidak ada antara ya anak-anak akhirat, artinya orang-orang yang fokusnya akhirat, tanazun, itu pertengkaran. Karena memang sa'adatul akhirat itu tidak ada kesempitan di situ. Oleh karena itu maka orang-orang yang sama-sama fokusnya itu akhirat, maka pastinya tidak akan pernah terjadi di kalangan mereka itu suatu perselisihan. Wala sa'ata fi sa'adatid dunya, dan sebaliknya tidak ada kelapangan, keluasan kalau itu terkait dengan kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang sementara. Walidzalika, oleh karena itulah, la yanfakku an dhaiqit tazahumi
maka tidak akan pernah terlepas mereka orang-orang yang mengejar kehidupan atau kebahagiaan dunia andoi kita tazahumi, daripada sempitnya itu saling menyerobot, ya, tazahum, saling berbondong-bondong. Jadi karena jalannya sempit maka orang itu tazahum, itu bergerombol di situ untuk menuju ke situ. Nah, makanya akan terjadi biasanya pertengkaran, perselisihan. Nah, itulah yang namanya dunia. Kebahagiaan dunia itu pasti la sa'at, tapi tidak ada keluasan jalan yang menuju ke arah sana, berbeda dengan jalan menuju akhirat atau yang berhubungan dengan kebahagiaan akhirat. Itu lapang sekali, tidak sempit. Nah, itu salah satu penegasan daripada beliau, ya, terkait dengan kehidupan abadi dan kehidupan fana. Ya, oleh karena itu, ya, maksud beliau bahwa inti daripada keselamatan seorang mursyid ini terkait dengan adab yang di sini, intinya adalah bahwa kasih sayang itu harus ada, ya, kepada para murid-murid, dengan catatan yang paling inti apa? Maksudnya, tujuannya adalah tujuan akhirat. Ya, walaupun dia berkasih sayang kepada muridnya, dia perhatian sama muridnya, dia perlakukan muridnya seperti anak-anaknya, tetapi kemudian tujuannya bukan tujuan akhirat, itu juga tidak ada gunanya. Apalagi yang tidak tujuannya akhirat plus lagi dia tidak berkasih sayang sama muridnya, itu lebih fatal lagi, lebih parah lagi. Wal adiluna ila talabir riasati bil ulumi kharijuna an mujabi qaulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Adapun orang yang condong ila tolabir riasah, kepada menuntut pangkat, jabatan atau status, bil ulumi, dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi melalui ilmu-ilmu pengetahuannya, dia tujuannya adalah tujuan yang bersifat kepentingan pribadi, yang bersifat keduniaan, riasah misalnya di sini. Nah, orang yang seperti ini kharijuna ammujabi qaulihi ta'ala, dia keluar dari tuntutan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, ketika tujuan seorang pengajar itu adalah keduniaan, adalah pangkat, jabatan, status dan semacamnya, maka orang-orang yang seperti ini atau guru-guru yang seperti ini pasti tidak akan pernah ada di dalam hatinya itu perasaan ikhwah kepada sesama, wabil khusus yang kita maksud di sini kepada murid-muridnya. Nah, dia keluar daripada tuntutan firman Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwah. Wa dakhiluna, dan ia justru masuk fi muqtada qaulihi ta'ala, pada tuntutan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi al akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din adu wal yadu billah, ya. Orang-orang, ya, pada hari itu, di hari kiamat, teman antara satu dengan yang lain, kawan-kawannya, ba'duhum, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya itu adalah musuh, bahkan saling bertengkar. Illal muttaqin, kecuali mereka orang yang bertakwa. Orang bertakwa akan berkasih sayang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wadhifah yang pertama terkait dengan adab seorang mursyid, yaitu sekali lagi berlemah lembut kepada murid dalam mengajar, memperlakukan mereka seperti anak sendiri, dan itu mulia sekali statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haknya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding orang tua daripada murid-murid itu sendiri. Nah, dengan catatan bahwa tujuan mereka dalam mengajar, dalam mendidik, dalam mentarbiyah, dalam mentazkiyah adalah Allah Subhanahu wa taala atau kehidupan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hada wabillahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli